Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita I'tiqad Ahlus Sunnah Ahlul Hadis karya Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan idh kanu ma'murin bittiba'il kitab wa sunnah madhmunan lahumul huda fihima. Mereka semua diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah yang menjamin bagi mereka pada keduanya hidayah. Hal ini seperti Allah sebutkan dalam Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti oleh kalian yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti selain daripada itu. Allah perintahkan untuk mengikuti yang diturunkan kepada kalian. Yang diturunkan kepada kalian dua, Quran dan Sunnah. Sebagaimana Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, begitu pula Sunnah. Seperti disebutkan oleh Imam Tabi'in, kana Jibril alaihi salam yatanazzal ala Rasulillah bis sunnah kama yatanazzalu alaihi bil Quran. Jibril turun kepada Rasulullah SAW menyampaikan sunnah sebagaimana beliau turun kepada Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Maka sunnah pun munazzal, diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran. Dan itu pula yang Rasulullah sebutkan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahui, aku ini diberi oleh Allah Al-Quran dan yang bersertanya seperti Quran itu, yaitu sunnah, diberikan kepadaku. Di situ Allah jamin hidayah, karena ayat-ayat banyak menyebutkan tentang hal itu, antara lain dalam Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ittiba berarti tidak, bertoladan, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai imam, layaknya imam, dipanuti, dicontoh, ditiru, diikuti. Segala sesuatu yang Allah sebutkan dalam Quran dan Rasul sebutkan dalam sunnahnya. Di situ jaminannya hidayah. Karena dalam Al-A'raf 158 Allah sebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti oleh kalian agar dengan itu kalian tahtadun, terbimbing.
di atas hidayah. Masyhudan lahum bi anna nabiyahum yahdi ila siratim mustaqim. Dan Allah juga bersaksi, Quran Allah sebutkan padanya bahwa Nabi membimbing, memberi hidayah irsyad, petunjuk kepada siratal mustaqim, seperti dalam firman-Nya dalam Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, memberi hidayah kepada sirat al-mustaqim. Maka itu jaminan dari Allah kepada siapa saja yang mengikuti ajaran Quran dan Sunnah. Muhadzirin fi mukhalafatihi al-fitnah wal adzab al-alim. Bukan hanya perintah untuk mengikuti Quran Sunnah, tapi juga tahdzir, peringatan keras dari setiap bentuk pelanggaran menyalahi Al-Quran dan Sunnah itu. Seperti dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya kalau mereka tertimpa fitnah, yaitu syirik, atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Maka dua-duanya ada targhib wa tarhib. Ada targhib, di situ motivasi, perintah, ajakan, dorongan untuk orang semangat mengikuti dan mentaati Quran dan Sunnah. Di situ hidayah mereka. Tapi juga sekaligus tarhib, ancaman bagi yang melanggar dan menyalahi ini, fitnah dan azab pedih akan menimpa mereka. Oleh karenanya Imam Ahmad katakan, ajaban liqaum araful isnad wa sihhatahu yad'unahu wa yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Aku heran, ada orang-orang yang ngerti sanad, ngerti bisa bedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, tapi itu semua dia tinggalkan, tidak dia gunakan ilmu dia tentang itu, malah yang dia ambil pendapat atau madhabnya Sufyan atau yang lainnya, taklid kepada seseorang alim atau seorang imam. Sementara dia faham betul, ngerti sanad dan kesahihannya. Fuqaha, para imam dan para ulama, tentu kita butuhkan sekali bimbingan dan penjelasan mereka untuk kita bisa faham dengan baik, istinbat dengan benar dan mengamalkan dengan benar apa yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah,
Itu penting. Harus bahkan. Enggak cukup orang itu mengambil dan berpegang dengan dalil. Ini yang aku pahami dari dalil ini. Yang penting aku punya hujjah, ayat, hadis. Sementara dia tidak mau menengok, tidak mau melihat bagaimana para imam dan para ulama mensyarah dan menjelaskan itu. Imam Tirmidzi punya kitab Jami' Tirmidzi atau orang sering sebut Sunan Tirmidzi. Dari awal beliau bawakan sekian hadis, sekian riwayat dalam bab yang berbeda-beda, masalah sholat, toharoh, puasa, zakat, nikah, ini itu, jual beli semuanya. Dan seperti antum tahu kebiasaan Imam Tirmidzi rahimahullah, hampir di tiap bab setelah membawakan riwayat beliau katakan wa alaihi amalu ahlil ilm, dan itu yang diamalkan oleh ulama. Mengambil hadis ini, itu yang mereka pegangi dan itu yang mereka amalkan. Nah, tiap bab begitu. Di akhir kitab Tirmidzi sebutkan, ini penting poinnya, semua hadis yang aku sebutkan dari awal kitab diamalkan oleh salaf, diamalkan oleh paling tidaknya sebagian dari salaf. Ada sahabat yang amalkan ini 1, 2, ada tabi'in, fatwa mereka demikian, atau atba' tabi'in. Enggak ada hadis yang aku bawakan dari awal kitab yang tidak diamalkan oleh ulama, kecuali 2 hadis. Kecuali 2 hadis yang tidak diamalkan ulama, yaitu yang pertama hadis tentang jama'a Rasulullah sallam fil Madinah min ghairi matarin wala marad. Rasulullah menjamak sholat di Madinah padahal enggak ada hujan, enggak sedang sakit juga, enggak ada udzur, enggak ada apa, dijamak sholat itu. Nah, ini hadis tidak ada yang mengamalkan dari fuqaha, para ulama Islam. Enggak ada yang mengamalkan. Maka tidak boleh kamu menjamak sholat tanpa ada sebab. Kamu enggak lagi safar, kamu enggak sedang sakit, tiba-tiba saja kamu jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada hadisnya, iya. Tapi enggak ada satupun ulama mengamalkan itu. Tentu kita enggak lebih pintar dari a'immah, enggak lebih mengerti sunnah dari mereka para ulama. Makanya diingatkan oleh Tirmidzi, semua ada yang mendahului kita. Imam fulan, sahabat, tabi'in mengamalkan. Ini enggak ada yang mengamalkan. Menjamak sholat tanpa sebab, enggak ada hujan, enggak ada sakit, enggak ada apa. 1. Yang kedua, jald man syaribal khamr atau al-qatluh fir rabi'ah. Ini hadis menyebutkan tentang orang yang kedapatan minum khamr, naudzubillah. Ketangkep, cambuk dia, lepas. Nanti ketangkep lagi kedua kalinya, cambuk lagi. Nanti kedapatan lagi ketiga kalinya, cambuk lagi. Kedapatan lagi di kali yang keempat, ketangkep, bunuh dia.
Begitu hadis sebutkan. Firrabi'ah uqtuluh, bunuh. Sama hadis ini gak ada yang ngamalkan. Gak ada ulama mengamalkan. Dan tidak boleh dibunuh peminum khamr, karena dia muslim. Dan perbuatan dia tidak cukup atau tidak memubahkan bagi seseorang untuk menghalalkan darahnya sehingga dibunuh. Gak boleh. Hanya karena dia bermaksiat, mabuk, minum khamr. Intinya tadi Tirmidzi sebutkan, dua hadis ini gak ada yang ngamalkan ulama. Maka penting merujuk dan kembali kepada ahlul ilm, a'imah, salaf, sahabat, tabi'in. Karena mereka lebih mengerti, lebih faham dari kita. Perkara lain disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tujuan, beliau memberi analogi, contoh lah gitu. Jadi tujuan kita mempelajari, melihat penjelasan a'imah, para ulama, agar kita lebih mengerti bagaimana fikih dan hukum yang terdapat dalam ayat dan hadis itu. Karena mereka lebih cerdas dari kita, lebih dalam, keilmuannya lebih luas, pemahamannya lebih bersih. Itu seperti kamu melihat rasi bintang di langit untuk membantu kamu menentukan arah kiblat. Kamu di tengah laut sana atau di hutan, di mana, di gunung, kamu mau sholat nggak tahu kiblat ini mana. Maka ada ilmunya tersendiri. Kamu ngeliat bintang, rasi bintang ini itu, kamu bisa tahu ini bintang ini, jika begini rasinya, itu berarti arah barat sana, berarti sana timur, utara, selatan, gitu. Membantu kamu. Dan itu salah satu hikmah Allah ciptakan bintang kan. Wa bin najmi hum yahtadun. Allah katakan, dengan bintang itu mereka tahu arah. Sangat digunakan, sangat bermanfaat. Kalau enggak orang bisa tersesat, enggak tahu arah. Al-muhim, ya seperti itu para ulama, para a'imah membantu dirimu untuk tahu al-haq, sangat membantu bahkan untuk memahami ayat wal hadis. Kata Ibnul Qayyim, adapun kamu sudah di hadapan Ka'bah, ya enggak ada makna lagi kamu melihat bintang. Ngapain? Kiblat di depanmu. Kamu sudah berdiri di depan Ka'bah. Masa sebentar, apa betul ini kiblat, tak melihat bintang lagi? Artinya beliau ingin menjelaskan, kalau kamu sudah tahu kebenaran, kamu faham ayat, hadis, maka jangan kamu tinggalkan itu hanya karena pendapat imam fulan, alim fulan, karena mempertahankan madhab atau pendapat imam itu, kamu tinggalkan ayat dan hadis. Itu yang tidak dibenarkan. Tentunya kedudukan imam dan alim itu tetap dijaga, ya tetap dihormati, dimuliakan, tapi pendapatnya dalam hal ini beliau keliru, ijtihadnya mungkin salah. Imam lain lebih benar dalam bab ini.
Karena intinya mengikuti Quran wa sunnah. Itu yang dicari oleh seorang muslim, tanpa menjatuhkan kedudukan seorang alim ataupun imam jika keliru dalam ijtihadnya. Taib. Lalu Ismaili sebutkan wa ya'taqidun anna Allah Ta'ala mad'uun bi asma'ihil husna mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafa bihi nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa Adam biyadihi wa yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha bila i'tiqadi kaif wa annahu jalla wa azz istawa 'ala al-'arsy bila kaif fa inna Allah ta'ala intaha min dhalik ila annahu istawa 'ala al-'arsy wa lam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu. Wa ya'taqidun, dan para ulama hadis juga meyakini, mengimani bahwa Allah itu disebut, didoai, kita doa kepadanya dengan nama-namanya, dengan nama Allah yang sempurna, yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam sifat-sifat itu, atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat itu bagi Allah. Khalaqa Adam biyadih, di antara sifat-sifat itu yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah, bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, dengan tangan Allah, dan kedua tangannya terbentang, terbuka, memberi nafkah, rizki kepada hambanya, kepada yang Allah kehendaki, tanpa kamu tanya bagaimananya, seperti apa. Karena Allah juga sebutkan dirinya istiwa, tinggi di atas arsy, juga tanpa kaif, tanpa penjelasan bagaimana istiwanya, seperti apa. Yang Allah kabarkan hanya itu, istawa 'alal arsy, tanpa Allah sebutkan kepada kita bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy. Hal ini seperti Allah sebutkan dalam Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Bagi Allah nama-nama yang sempurna, yang baik, berdoalah dengan itu. Sebut namanya, ya Razzaq, urzuqni, ya Ghaffar, ighfirli, ya Rahim, irhamni. Tinggalkan orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-namanya yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Quddus, Salam, Mu'min, Muhaiminul Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir, Al-Aziz,
Al-Hakim, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit. Nama-nama mulia yang Allah sebutkan. Ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat setiap yang Allah dan Rasul sebutkan. Karena sesuatu yang gaib dari kita, tidak ada jalan, tidak ada cara untuk kamu ketahui kecuali salah satu dari tiga. Jika ternafikan yang satu, ya berarti yang lainnya. Enggak ada jalan kecuali itu, enggak ada jalan lain. Yang pertama, kalau kamu pernah melihat, dengan melihat langsung, sehingga kamu bisa sifati. Kalau kamu ditanya, kamu tahu, ngerti apa misalnya pohon sawit, ya kamu katakan, oh iya saya tahu. Coba jelaskan seperti apa? Ya kamu sifati, pohonnya begini, bentuknya begini, daunnya seperti ini, pelepahnya, nanti berbuah, buahnya seperti ini. Diperas itu keluar minyaknya, begini begitu. Karena kamu ngelihat, tahu apa yang namanya pohon sawit itu. Kamu pernah melihat buah nangka? Oh iya tahu. Coba, besarnya segini, gede, wangi. Ada semacam duri-duri kecil tapi enggak tajam, enggak sakit, enggak seperti durian. Buahnya kuning gini-gini. Kamu bisa sifati yang kamu pernah melihat. Satu ini ternafikan jelas karena enggak ada yang melihat Allah. Enggak mungkin kamu sifati Allah dengan cara ini, melihat. Yang kedua, dengan melihat yang semisalnya, serupa, walaupun enggak persis-persis amat, itu mirip-mirip lah. Kamu enggak pernah melihat barangnya langsung, tapi yang mirip, dekat, serupa, serumpun atau apa, kamu bisa membayangkan, oh seperti itu kurang lebih. Kamu ditanya misalnya apa? Pernah melihat tiwadak, cempedak orang bilang. Waduh, enggak pernah ngelihat saya. Kayak apa ya? Kamu pernah ngelihat nangka kan? Ya pernah, ya sudah seperti itu, cuman agak kecil. Cuman baunya lebih menyengat, wanginya itu lebih tajam. Bentuknya mirip-mirip persis kayak nangka sudah. Sehingga kamu bisa bayangkan, oh kayak gitu kira-kira. Nangka gede, ini cepedak paling segini. Wangi, ada bijinya di dalam, ini itu. Orang bisa bayangkan, oh mirip, memang dekat, dan mungkin satu rumpun memang. Satu keluarga pohon itu. Nah, begitu yang lainnya. Ketika mirip-mirip, kamu gak ngerti binatang ini misalnya. Pernah ngelihat anoa, gak tahu kayak apa. Antum pernah lihat rusa kan? Atau apa, sapi. Just kayak gitu, kurang besar sedikit, kurang kecil sedikit. Ini itu mirip-mirip walaupun gak persis. Sehingga kamu bisa tahu, bisa membayangkan. Tapi yang ini juga ternafikan, karena gak ada yang sama dengan Allah. Gak ada yang mirip sama sekali dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gak ada yang sama, gak ada yang serupa dengan Allah, sehingga kamu bisa bayangkan seperti apa mirip-mirip itu. Maka melihat ternafikan, lihat langsung. Mirip juga ternafikan, gak ada. Tinggal satu, yaitu khobarun shadiq,
informasi yang terpercaya. Ya sudah, itu satu-satunya jalan yang bisa kamu terima, nggak ada lain. Disampaikan kepadamu informasi yang terpercaya bahwa Allah itu begini, begitu, punya sifat ini, itu. Maka tidak ada jalan lain bagi kamu kecuali menerima dan mengimaninya. Karena tersebutkan itu dalam Quran, ayat, hadis Rasul sallallahu. Nah, makanya ahlu sunnah menerima dan mengimani semua yang tersebutkan dalam Quranul Karim, begitu pula dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan akidah atau tauhidul asma was sifat, mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang maha agung, maha besar, yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Diesakan karena gak akan mungkin ada yang sama dengannya. Dari segala sisinya Allah itu maha sempurna. Allahus Samad. Kemarin kita singgung sedikit. Tidak ada dalamannya. Karena semua makhluk kecuali malaikat punya dalaman. Sehingga ada yang masuk, ada yang keluar dari tubuh mereka. Dilahirkan dan melahirkan. Tidak demikian dengan Allah SWT. Atau Somad ditafsirkan kamula fi su'dadih, yang maha sempurna dalam kekuasaannya, nggak ada kurangnya sama sekali. Karena manusia kalaupun dia berkuasa masih banyak cacat dalam kekuasaannya. Satu, dia bermula tidak punya kekuasaan itu. Dia juga lahir. Sebelum lahir kamu kemana? Wahai raja besar. Kekuasaannya terbatas. Setelah itu dia mati juga, tua atau sakit, mati, atau terbunuh di peperangan misalnya. Maka terbatas kekuasaannya. Dan itu pun paling seberapa kerajaan dia, satu negara. Lah dunia masih seluas ini. Belum lagi langit, belum lagi matahari, bulan, bukan kekuasaan dia. As-Samad, yang maha kuasa, sempurna, mutlak kekuasaannya. Atau ditafsirkan Samad itu yang dituju oleh seluruh makhluknya. Mereka bergantung, berharap banyak, berharap besar kepada Robnya dalam segala hajat dan kepentingan mereka. As-Samad, semuanya kepada Allah, menghamba, mengharap, doa dalam segala hajat mereka. Yang ini sakit, ini minta rizki, yang itu minta kesembuhan, yang itu semua hambanya. Gak ada yang memiliki itu kecuali Allah SWT. Makanya kamu lihat konteks ayat, antum faham nahwu, mubtada khobar itu kan jumlah mufidah. Kalau mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakiro, ya. Terutama yang santri paham. Kamu katakan al-baitu kabirun, rumah itu besar, orang paham. At-talibu mujtahidun, santri itu rajin belajar, semangat. Maka al-bait ma'rifat,
Kabirun nakiroh, harus begitu konteksnya. DM diterangkan, menerangkan. Salah kalau kamu katakan al-baitu al-kabiru. Itu jumlah belum mufidah. Seakan dalam konteks bahasa Indonesia kamu katakan rumah yang besar itu apa? Orang masih nunggu. Kenapa rumah yang besar itu? Belum ada yang menerangkannya. Makanya nggak boleh al-kabiru. Tapi dalam ayat Allahu Samad, Allahu As-Samadu. Semestinya kalau itu bukan ayat, harusnya Somad itu nakira, Allahu Samadun. Sama kayak tadi al-baitu kabirun. Tapi Somad di situ dimakrifatkan oleh Allah, Allahu As-Samadu. Dalam bahasa Arab itu disebutkan itu sastra. Khobar yang semula itu nakiro ketika dimakrifatkan menunjukkan pembatasan, keistimewaan. Artinya betul-betul tidak ada yang somad kecuali Allah. Hanya Allah yang somad. Ya, kalau bahasa tadi al-baitu al-kabiru, kamu ingin menunjukkan gak ada rumah yang besar kecuali ini. Rumah ini misalnya dibangun 1 hektar di atas permukaan tanah. Ya kamu katakan al-baitul kabiru. Rumah-rumah yang lain paling 100 meter, 200, 300, 10.000 meter persegi, 1 hektar. Rumahnya siapa itu? Tapi kalau seandainya ada, kamu katakan gak ada rumah besar kecuali ini, satu-satunya. Maknanya seperti itu. Allahus Samad, dia satu-satunya. Esa dalam somadiyahnya dengan segala maknanya tadi. Karena terbukti gak ada yang, semua selain Allah ada dalaman kecuali malaikat. Hanya Allah satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Belum lagi tadi kekuasaannya, nggak ada seperti itu kecuali Allah. Kalaupun manusia punya kekuasaan kan terbatas tadi dari segala sisinya. Lalu semua tertuju kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki itu. Makanya sampai dimakrifatkan As-Samadu. Ala kulli hal, nama dan sifat keagungan, sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Begitu pula Rasul SAW dalam hadisnya, beliau sebutkan beberapa darinya tangan Allah. Karena tersebutkan dalam Quran maupun Sunnah. Ketika Allah perintahkan semua sujud kepada Adam, semua sujud malaikat kecuali iblis. Dan Allah katakan kepadanya, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu gak mau sujud wahai iblis kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, dengan kedua tanganku ini. Itu keistimewaan Adam. Karena dia Allah ciptakan dengan tangan Allah. Hanya Adam yang punya keistimewaan itu. Makanya batil mereka yang mentakwil-takwilkan
diselewengkan, maksudnya tangan itu kekuasaan, maksudnya kekuatan. Kalau itu makna tangan, kekuasaan atau kekuatan Allah, semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Semuanya Allah ciptakan dengan kekuatannya. Gak ada yang diciptakan di luar kekuasaannya. Apa ada? Ya gak mungkin ada. Semua Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kalau dengan arti itu berarti tidak ada keistimewaan bagi Adam. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kalau maknanya itu, pastilah iblis akan bantah. Pastilah iblis akan menjawab, ya Allah, bukan hanya Adam, hatta aku juga engkau ciptakan dengan kekuasaanmu, kenapa aku harus sujud? Tapi iblis gak bisa jawab kan? Karena dia tahu, ngerti iblis, memang itu keistimewaan Adam, diciptakan dengan tangan Allah, makanya dia diem. Dia gak berani bantah tentang itu. Maka sangat naif seseorang mengaku beriman, tetapi bahkan iblis lebih paham dari dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngingkari tangan Allah. Gak ada, Allah gak punya tangan. Tangan maksudnya kekuasaannya. Iblis saja paham. Dia gak mau sujud hanya karena mengira dirinya lebih afdol, lebih mulia, diciptakan dari api, Adam dari tanah. Adapun diciptakan dengan tangan Allah, iblis tahu itu. Dan dia gak ngingkari, gak nolak itu. Tangan. Begitu pula ayat jelas, waliyadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbuka memberi nafkah. Ini mulianya Allah, kepada yang Allah kehendaki Allah terus memberi rizkinya, nafkahnya. Sahaul laili wan nahar, dalam hadis Rasul sebutkan maha pemurah Allah, tiap waktu, pagi, petang, siang, sore, terus ngasih rizki kepada hambanya, enggak berhenti-berhenti. Yaminullahi mal'a. Dalam hadis lain Rasul katakan tangan kanan Allah itu penuh kekayaannya. La taghidhuha nafaqah, enggak pernah terkurangi oleh nafkah kepada hambanya. Sedikit pun enggak berkurang. Padahal mulai Adam sampai zaman kita berapa banyak yang Allah kasih nafkah, Allah kasih rizki hambanya, enggak kurang sama sekali. Maha kayanya Allah dan maha pemurahnya. Itu tangan. Begitu pula sifat-sifat lain yang Allah sebutkan, istiwa di atas arsy, yang berarti tinggi dan di atasnya. Ayat 7 tempat Allah sebutkan itu pada dirinya, istawa 'alal arsy, tsumma istawa 'alal arsy. Beliau ingatkan tanpa kamu tanya, kamu bayangkan bagaimananya, seperti apa Allah itu beristiwa, bagaimana tangan Allah seperti apa. Itu enggak boleh, karena ahlu sunnah seperti yang mereka Ismaili sebutkan, membatasi diri dengan apa yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah. Allah enggak nyebutkan itu bagaimananya, ya enggak usah kita bahas. Apa tangan Allah itu seperti kita manusia, sebagai mujassimah sebutkan qatalahumullah,
berarti ada jarinya, ada ruas-ruasnya, ada pergelantangan, ada siku dan seterusnya. Enggak boleh dibayangkan demikian. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Segala sifat berbeda tergantung yang memiliki sifat itu. Sama secara lafadznya saja. Kamu katakan kambing punya kaki, ini kaki kambing. Kamu katakan gajah punya kaki, ini kakinya gajah. Sama-sama lafadznya kaki. Apa berarti sama? Hanya karena kamu katakan punya kaki juga? Ya enggak. Kaki kambing ya sesuai dengan ciptaannya seperti itu. Gajah ya sesuai ciptaannya yang gede seperti itu, kakinya pun besar. Jerapah pun punya kaki dan seterusnya. Masing-masing sesuai dengan zatnya yang memiliki sifat itu. Beda satu dengan yang lain. Padahal itu makhluk. Dari sesama makhluk aja sudah beda-beda. Apalagi ini dengan Khalik, pencipta segala sesuatu. Maka ini sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Begitu pula ahaditsun nuzul, kata Ismaili, wa ahaditsul dhahik, wa ahaditsul ajab, wa ahaditsul farah, wa ahaditsul ru'yah, wa ahaditsul asma' wal af'al wa ma asbahuha, kulluha naqbaluha. Hadis berbicara tentang nuzul, bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Ya imani seperti yang Rasul sebutkan, bahwa Allah turun ke langit dunia. Yang tidak dikabarkan jangan kamu bahas. Jangan kamu tanya bagaimananya, bagaimana Allah turun. Yang enggak ada berita dari Allah dan Rasul, enggak usah kamu tanyakan. Diamnya salaf adalah ilmu. Karena salaf terbukti enggak ada yang tanya. Maka diam dalam hal itu adalah ilmu, dan membicarakan hal itu berarti bukan ilmu. Kamu tanya dan membahas itu berarti bukan ilmu, karena enggak dibahas oleh salaf. Enggak ada sahabat yang bahas itu. Misalnya Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong, ditinggal turun. Sahabat siapa yang bahas seperti itu? Enggak ada. Kamu cari imam siapa, tabi'in, salaf yang bicara tentang itu. Berarti membicarakan itu bukan ilmu. Sama sekali bukan ilmu. Karena kalau ilmu pasti akan dibahas oleh salaf. Mereka paling ngerti, paling faham. Begitu juga turunnya bagaimana. Begitu pula hadis-hadis tentang tertawa, bahwa Allah tertawa, bahwa Allah kagum, ajab, bahwa Allah bangga, senang. Ru'ya, bahwa Allah dilihat oleh mukminin. Semua nama, semua perbuatan Allah kita terima, wajib kita terima selama itu tersebutkan di dalam Quran maupun Sunnah. Kata Ismaili, karena yang menyampaikan semua itu, yang menyampaikan risalah adalah sama Rasulullah SAW, yang menyampaikan Quran juga kepada kita. Sebagaimana kita terima dari beliau hukum, kan kita terima, umat ini nerima tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang jihad, dan yang lain-lainnya, kan diterima. Rasulullah perintahkan mereka baca Fatihah dalam sholat, mereka terima, mereka amalkan. Harus baca Fatihah dalam sholat, harus ruku, sifat ruku seperti ini, yang dibaca ini, sujud sampai salam. Puasa pun begitu rinciannya, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, bagaimana menjalankan puasa, mulai kapan. Begitu pula haji manasiknya, kan enggak sembarangan orang. Mereka ngamalkan apa yang diajarkan Rasulnya.
Mulai tanggal 8 Tarwiyah ke Mina, besok 9 ke Arafah, setelah tenggelam matahari keluar ke Muzdalifah, menginap di sana semalam, pagi besok jalan ke Mina kembali, tanggal 10 pagi lempar jumrah Aqabah, jumrah kubra, setelah itu ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i dan seterusnya. Sebagaimana mereka umat ini menerima hadis-hadis hukum ibadah mereka, maka sama dalam akidah pun mereka harus terima. Nggak ada beda. Mereka harus terima yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu maliku khalqihi wa ansha'ahum la an haja ila ma khalaq. Allah berkuasa atas makhluknya semua. Allah ciptakan mereka bukan karena butuh kepada ciptaannya. Enggak seperti kita manusia, kalaupun membuat sesuatu karena kita butuh kepada itu. Makanya kita bangun rumah karena kita butuh rumah itu untuk berteduh, tempat tinggal, anak istri di situ. Kalau enggak ngapain kita membuat rumah? Ya karena kita butuh. Kita gali sumur karena kita butuh airnya. Orang bikin mobil, beli mobilnya karena butuh. Begitu seterusnya. Manusia karena kebutuhannya kepada segala sesuatu. Tidak demikian dengan Allah. Allah ciptakan segala makhluknya bukan karena Allah butuh kepada mereka. Sama sekali. Enggak ada kebutuhan Allah kepada selain dirinya. Allah Maha Kaya, Ghani. Walali makna da'ahu ila an khalaqahum. Walhasil enggak ada makna tertentu karena kebutuhan kepada yang Ia ciptakan. Lakinnahu fa'alun lima yasha. Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Wa yahkumu ma yurid. Allah tentukan, Allah hukumi apa yang Allah inginkan. La yus'alu amma yaf'al wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan karena Dia penguasa satu-satunya. Makhluk mereka yang ditanya, mereka yang diatur. Kenapa kamu lakukan? Enggak boleh, kamu harus melakukan ini. Kamu harus tinggalkan ini, enggak boleh kamu perbuat ini. Dan mereka akan tanggung jawab di akhirat nanti. Semuanya dihisab karena mereka makhluk, abid. Kita semua hamba, makhluk ciptaannya, mempertanggungjawabkan di akhirat atas segala yang pernah kita lakukan selama di dunia. Wa annahu mad'uun bi asma'ihil husna, mausuf bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsa wa sammahu wa wasafahu bihi nabiyuhu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah didoai dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya yang tersebutkan. Allah sebutkan itu dalam Quran ataupun Rasul dia menyebutkan dalam sunnah tadi. Itu sumbernya. Makanya kata Imam Ahmad, la natajawazul kitab wa sunnah. Kita bicara tentang nama sifat Allah sebatas yang ada dalam Quran dan sunnah. Karena tadi ghaib, enggak ada jalan lain kecuali itu. Khabarun shadiq, informasi yang valid dan terpercaya, pasti benarnya. Dan kita tidak boleh, kata Imam Ahmad, melebihi Quran dan sunnah. Yang enggak ada di dalam Quran dan sunnah maksudnya. Ya harus dibatasi. Itu ada dalam Quran sunnah, kita imani. Itu yang kita terima. La yu'jizuhu syai' fil ardi wala fis sama'. Dan dari kekuasaan Allah
menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak di atas segalanya. Tidak ada yang melemahkan Allah, gak ada yang menghalangi Allah di langit maupun di bumi. Yang Allah inginkan pasti itu terjadi, yang Allah kehendaki pasti itu terlaksana. Karena kalau tidak hanya menunjukkan cacat, aib dan kelemahan, dan itu adanya hanya pada makhluk. Gak semua yang makhluk inginkan bisa mereka dapati kan. Banyak halangan. Kadang orangnya sakit, kadang karena faktor eksternal. Kamu maunya jalan sekarang ke Balikpapan sana, subhanallah hujan deras, banjir, terhalang kamu sudah. Wah, nanti aja tunda, nanti malam atau besok. Keinginanmu terhalang, gak bisa terlaksana. Ini karena lemahnya kita manusia. Atau kitanya sedang sakit, atau motornya mogok, mobilnya macet. Banyak kendala sudah pada manusia. Tidak demikian dengan Allah. Gak akan ada yang menghalangi. Pasti terlaksana, dia penguasa segala-galanya. Kekuasaannya di atas segala sesuatu, mutlak. Makanya tidak benar apa yang dianggap atau disebutkan oleh sebagian orang bahwa Allah itu maha kuasa hanya pada yang Allah kehendaki. Sehingga mereka katakan wa huwa ala ma yasha'u qadir. Allah itu maha kuasa atas yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah enggak menghendaki itu, Allah enggak kuasa. Ini enggak benar. Kamu lihat ayat-ayat Quran banyak sekali, enggak ada yang seperti itu. Yang Allah sebutkan mutlak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu mutlak. Atas segala sesuatu maha kuasa. Enggak ada Allah katakan dan Allah atas yang Allah kehendaki, Allah maha kuasa. Enggak ada. Yang ada ala kulli syai', atas segala sesuatu. Allah kehendaki ataupun tidak Allah kehendaki, kekuasaan Allah di atas semua itu. Mutlak. Dan itu menunjukkan kesempurnaannya, keagungan dan kebesarannya. Hanya Tuhan yang punya itu, kekuasaan mutlak. Makanya itu sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa Adam biyadihi wa yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha' bila i'tiqadi kaifa yadah id lam yantiq kitabullah fihi bikaif. Kembali beliau ingatkan Allah ciptakan Adam dengan tangannya dan kedua tangan Allah terbuka memberi nafkah kepada hambanya yang ia kehendaki, tanpa kamu bahas tentang tangannya itu seperti apa, bagaimana, karena enggak tersebutkan dalam Quran. Dalam sunnah. Dan itu penting. Kalau ada manfaat, kalau itu ilmu, kalau itu berguna bagi manusia, pasti sudah Allah sebutkan. Allah maha tahu mana yang manfaat berguna bagi hambanya, mukminin, dunia dan akhiratnya, mana yang menyelamatkan mereka. Di situ najat, keselamatan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat. Itu yang Allah sebutkan, akan Allah ajarkan, akan Rasul sampaikan pada umatnya. Jika tidak, ya enggak akan Allah sebut. Itu harus kita yakini. Makanya para ulama jelaskan dalam bab ini, sesuatu yang enggak disebut oleh Allah sudah enggak usah dibahas, karena enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Seperti mereka sebutkan, nanti Allah kisahkan tentang Nabi Musa, ya kan? Antum tahu kisahnya bagaimana
Yang penting yang Allah kisahkan itu sebatas yang Allah sebutkan. Di situ ilmu, di situ banyak ibar, pelajaran berharga, ibrah. Nanti ada orang bahas, itu tongkat Nabi Musa membelah lautan dari kayu apa itu? Diriwayatkan dari jenis pohon ini, kayu ini. Apa gunanya? Kalau kamu tahu itu dari mahoni, dari jati, kamper atau kayu ulin kah, atau apa manfaatnya kamu tahu? Allah pun gak sebutkan. Karena bukan di situ kepentingannya, gak ada barokahnya. Allah gak ajarkan, ngapain kamu bahas? Gak ada gunanya. Maka yang berguna sebatas yang Allah ajarkan, yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Wala ya'taqidun fihil a'dha wal jawarih walatul wal arad wal ghilat wad diqqa wa hadha mimma yakunu mithluhu fil khalq wa annahu laisa kamitslihi syai' tabaraka wajhu rabbina dzil jalali wal ikram. Dan ahlu sunnah pula, ulama hadis, tidak meyakini pada Allah seperti yang disebutkan kelompok-kelompok sesat, bahwa Allah itu na'udzubillah ta'ala Allah ma yaqulun, punya anggota-anggota tubuh layaknya manusia, ada ini, ada itu, atau disebutkan tingginya, lebarnya, tebal, tipisnya. Karena hal-hal ini enggak disebutkan dalam Quran. Sekali lagi, enggak ada dalam Quran kan? Allah enggak ajarkan, enggak dibahas oleh Allah. Rasul pun tidak. Allah, nah itu semua perkara makhluk saja. Itu kan pada makhluk pembahasannya. Fulan gemuk, fulan kurus, fulan tinggi, fulan pendek. Itu makhluk. Sementara Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, apapun itu. Enggak ada yang sama dengan Allah. Karena kesempurnaannya, karena kebesarannya. Maha barokah wajah Rabb kita yang memiliki keagungan dan kebesaran. Maka juga Allah memiliki wajah seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram kullu syai' halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wala yaquluna inna asma Allah ghairullah kama yaquluhul mu'tazil wal khawarij wa tawaif min ahlil ahwa. Ahlul hadis pula tidak mengatakan nama Allah adalah selain Allah. Jadi kalau dinamakan disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti itu selain Allah. Makanya kemudian mereka ingkari, gak ada Rahman, gak ada Rahim. Karena mereka menganggap kalau ditetapkan nama itu berarti itu selain Allah. Ahlus sunnah tidak demikian. Nama Allah ya Allah itu sendiri. Allah yang memiliki nama itu. Banyak nama Allah sebutkan dalam Quran. Itu nama Allah, tidak berarti Allahnya berbilang ada sekian. Maka mereka tetapkan, Ahlus sunnah, ulama hadis, nama-nama seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran Al-Karim. Wa yuthbituna anna lahu wajhan wa sam'an wa basaran wa ilman wa qudra wa quwwa wa izza wa kalaman la ala ma yaqulu ahlu zaik minal mu'tazilah wa ghairihim. Ulama hadis menetapkan bahwa bagi Allah sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran, wajah, mendengar, melihat.
Karena itu kesempurnaan. Pada manusia saja cacat, orang nggak mau. Itu kekurangan pada manusia. Fulan tunarungu, fulan tunanetra, nggak bisa ngelihat, ini tuli, nggak bisa dengar. Bicara pun demikian, ini tunawicara, bisu. Makanya ketika Allah mencela Tuhan sesembahan musyrikin kufar, salah satu yang Allah sebutkan, awalam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka sadar melihat bahwa yang mereka sembah itu enggak bisa bicara dengan mereka? Dicela oleh Allah, bagaimana kalian tuhankan sementara itu bicara aja enggak bisa? Itu cacat, aib. Enggak bicara. Bisu. Itu benda mati, patung atau apa yang mereka sembah selain Allah. Bagaimana dituhankan? Bicara aja enggak bisa. Maka kesempurnaan bagi Allah. Allah itu berbicara, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, karenanya beliau kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Begitu pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara langsung dengan Allah. Dan ayat-ayat banyak tentang itu. Wa kallamahu rabbuhu, tentang Nabi Musa. Qala Allah berkata, karena semua ini perbicaraan, berkata. Allah sebutkan tentang ayatnya, waman ahsanu minallahi haditha, siapa yang lebih baik perkataannya dari Allah? Kan Allah berkata, berbicara. Waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur dari Allah perkataannya? Karena Allah berkata, berbicara. Ayat banyak sekali, termasuk memanggil, salah satu bentuk pembicaraan, perkataan. Memanggil. Wa nadainahu min janibit turil aiman, kami panggil dari sisi kanan jauh Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan begitu dekat kami ajak bicara Nabi Musa. Itu ma'ruf, nida dan najwa. Nida itu panggilan dari jauh. Orang kalau jauh, kamu panggil Ahmad, Mut, sini. Itu nida bahasa Arabnya. Nada yunadi. Makanya adzan dinamakan nida. Karena panggilan untuk yang jauh-jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bicara dari dekat namanya najwa, naji. Makanya kamu saat dalam sholat bermunajat, kamu berdoa kan pada Allah, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Begitu pula Allah berbicara dengan Nabi Musa dari dekat, qarrabnahu najiyya, bicara. Dan masih banyak ayat-ayat yang seperti itu. Mendengar Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan maha luas, maha sempurna pendengaran Allah. Aku di sebelah Khaulah, itu wanita Mujadilah yang turun ayat surat Mujadilah. Rumah Aisyah kecil sekali. Rasulullah kalau sholat malam, kalau mau sujud baru kaki Aisyah disentuh, beliau lipat begini. Begitu Rasul berdiri nanti kembali Aisyah selonjorkan kakinya. Sempit sekali sallallahu alaihi wasallam. Di situ Khaulah. Aisyah juga di situ. Kata Aisyah, samar bagiku apa yang Khaulah sampaikan, aku enggak jelas. Kamu kalau dengar dua orang bicara, kamu tahu dua orang ini sedang bicara, tapi apa yang dibicarakan kamu enggak tahu, enggak ngerti. Cuman dengar desisan suara saja. Nanti kita nanti bisa setelah zuhur nanti kita bisa. Ada suara
Tapi apa yang diomongkan kamu nggak paham, itu yang Aisyah maksud. Aku nggak paham apa yang Khawlah sampaikan. Allah dari atas langit ketujuh sana menyebutkan qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Maha mendengar suara wanita ini yang mengeluhkan suaminya kepadamu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog kalian berdua antara Khawlah dengan Rasulullah SAW. Maha mendengar, Allah katakan. Makanya Aisyah katakan maha luas, maha sempurna pendengaran Allah. Aku di sampingnya gak jelas. Allah mendengar. Mendengar tidak hanya mendengar, berarti memahami apa yang diucapkan semua makhluknya. Karena bisa saja kita manusia mendengar tapi gak paham. Kamu dengar orang bule bicara, orang Cina, tapi kamu gak paham kan apa yang mereka maksud. Cina sama Cina bicara, orang asli build-up Tionghoa sana. Apa yang diomongkan ini apa kamu gak ngerti, walaupun kamu dengar. Allah mendengar berarti memahami. Lebih dari itu tidak hanya memahami, Allah kabulkan apa yang mereka minta, doa kepada Robnya, Allah berikan. Seperti itu pendengaran Allah. Sak pinter-pinternya orang, anggap dia menguasai 10 bahasa karena sangat jeniusnya. Ahli bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Cina, Korea, mana lagi Jepang, Rusia. Walhasil dia ngerti, faham, top sudah pinternya dalam bahasa itu. Suruh duduk 10 orang ini dengan bahasanya masing-masing di depan dia dalam satu waktu. Suruh bicara masing-masing dengan tema yang berbeda-beda. Ini yang Inggris bicara tentang perang, Jerman bicara tentang keluarga, ini Jepang bicara tentang dagang. Masing-masing beda-beda, sudah 10 orang. Bareng, bismillah, bicara. Dia disuruh dengar yang 10 ahli, 10 bahasa ini. Selesai, cukup 1 menit aja. Tanya, ini tadi bicara apa? Yang ini bicara apa? Pecah kepalanya. Gak mungkin dia bisa paham sekaligus. Hatta dia ahli 10 bahasa. Gak mungkin. Allah mendengar, mengerti, memahami dalam satu waktu makhluknya sekian banyak di dunia. Yang ini doa karena sakit, anaknya mau mati, orang tuanya operasi. Yang itu minta rizki, yang itu sedang sedih, yang ini hajat orang bermacam-macam. Yang ini tinggal di Jerman sana, yang ini di Amerika, ini di Cina, ini di Arab, ini di Asia. Dalam satu waktu semua berdoa. Kita sak masjid ini berapa orang sih? 200, 300 misalnya. Hajat kita sudah sendiri-sendiri saat kita sholat. Bahasa kita sama, bahasa Indonesia. Kamu di haram sana, mungkin 2 juta umat sholat di Masjidil Haram dalam satu waktu. Orang dari berbagai negeri dunia. Masing-masing punya hajatnya kepada Allah. Doa, Allah dengar, Allah fahami, dan Allah kabulkan. Siapa yang punya kekuasaan itu kalau bukan Allah? Mendengar, melihat, mengetahui segala sesuatu yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang bahkan belum terjadi. Ya'lamu sirra wa akhfa, tahu yang tersembunyi dan lebih tersembunyi lagi. Bagaimana itu? Yang tersembunyi, yang sekarang kamu sembunyikan dalam dirimu. Orang sebelahmu aja enggak tahu. Hanya kamu yang tahu. Kamu simpan dalam hatimu sesuatu.
Itu rahasia, hanya kamu yang tahu. Dan Allah tahu semua itu. Lebih tersembunyi lagi, apa itu? Yang sekarang kamu pun belum berpikir, belum kamu simpan itu dalam hatimu. Allah tahu esok kamu akan menyimpan itu dalam hatimu. Sekarang aja belum kepikir oleh kamu. Rahasia apa itu yang akan kamu simpan besok dalam hatimu? Allah sudah tahu. Akhfa. Seperti itu pengetahuan Allah. Yang global, yang detailnya, rincinya, semuanya. Tidak ada yang tidak Allah ketahui, tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari pengetahuannya. Dan ayat-ayat tentang itu banyak. Allah sebutkan, fahuwa ta'ala dzul ilmi wal quwwati wal qudrati was sam'i wal basari wal kalam. Maka Allah yang punya sifat ilmu, kekuatan, yang maha kuasa, kekuasaan yang mutlak di atas segalanya. Tadi nggak ada yang menghalangi Allah, nggak mungkin terbendung, nggak mungkin ada yang mampu mencegah apa yang Allah inginkan. Mendengar, melihat, berbicara. Ayat-ayat juga banyak Allah sebutkan, walitusna'a ala aini wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, menunjukkan Allah itu melihat, Allah punya mata. Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar perkataan Allah. Berarti Allah itu berkata, wa kallamallahu Musa taklima, benar-benar Allah itu berbicara dengan nabinya Musa alaihi salam. Innama qauluna li syai'in idza aradnah an naqula lahu kun fayakun. Ucapan kami ketika kami inginkan sesuatu, kami katakan jadilah, maka jadilah. Semua itu perkataan. Tinggal Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah seperti Allah kehendaki, apapun itu. Intinya Allah berbicara. Allah itu berkata, wa yaqulun ma yaquluhul muslimun bi asrihim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' la yakun. Dan para ulama hadis mengimani seperti yang diimani oleh muslimin sebelum mereka, yakni para a'immah, tabi'in, bahkan sahabat. Masyaallahu kan, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, seperti dalam At-Takwir, tidaklah kalian kehendaki sesuatu kecuali itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, yang kalian kehendaki terjadi, kalian dapati. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, yang kalian kehendaki pun tidak akan terjadi. Kehendak kalian di bawah kehendak Allah yang kuasa di atas segala sesuatu, tidak terbatasi dengan kemampuan atau kehendak makhluknya. Mu'tazilah atau yang semisal mereka mengatakan Allah menghendaki sesuatu terjadi, bisa terjadi sesuatu itu padahal Allah tidak menghendaki untuk itu terjadi.
Itu mereka katakan dalam perkara jelek. Ini misalnya pencurian, pembunuhan. Itu terjadi padahal Allah tidak menghendaki untuk itu terjadi. Tapi kan terjadi. Fulan terbunuh, hartanya fulan tercuri, kerampokan. Naudzubillah. Kata mereka, Allah sebetulnya tidak berkehendak untuk itu terjadi. Tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Ada seorang kehilangan barangnya, disebutkan dia berdoa di depan Ka'bah. Dia terpengaruh oleh akidah batil ini, Qadariyah, sehingga dia katakan, ya Rabbi suriqat amwali walam tasa' saraqataha. Ya Allah, hartaku ini keambil, kecuri orang, walaupun engkau sebetulnya tidak menghendaki untuk itu terjadi. Diingatkan oleh seorang alim imam di sebelahnya, jangan kamu ucapkan itu, enggak benar. Enggak ada terjadi di alam ini tanpa kehendak Allah. Kebaikan ataupun kejelekan, semuanya di bawah kehendaknya. Karena kalau kamu katakan itu, kamu dikasih logika orang ini. Kalau kamu katakan itu tercuri, terjadi, betul-betul hilang, artinya diambil. Padahal Allah tidak menghendaki untuk itu terjadi. Aku khawatir nanti dengan akidahmu seperti ini, keyakinanmu yang batil ini, orangnya, si pencuri, berkehendak untuk mengembalikan barang ini kepadamu. Ya mungkin tobat, sadar, insaf, salah, mau mengembalikan barang curian ini kepadamu. Tapi Allah berkehendak untuk itu tidak terjadi, sehingga barang itu tidak kembali kepadamu. Karena itu keyakinan mereka. Sebagaimana tercuri tanpa Allah kehendaki tapi terjadi, nanti si pencurinya ingin mengembalikan barang itu, tidak Allah kehendaki juga tidak terjadi, enggak kembali itu harta, enggak pulang kepadamu. Enggak benar. Semua tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendaknya, kebaikan ataupun kejelekan. Ya karena tadi ayat memang mutlak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Enggak ada yang kalian kehendaki kecuali semuanya di bawah kehendak Allah. Kebaikan ataupun kejelekan yang kalian kehendaki, Allah yang tentukan, Allah yang kehendaki. Allah kehendaki ya terjadi apa yang kalian inginkan. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Yang menentukan Allah, kehendaknya di atas segalanya. Mutlak. Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan salaf umat ini semenjak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, harus diyakini, diimani dalam hati kita. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mutlak. Yang menolak itu, dia sadari atau tidak, dia menisbatkan aib dan kelemahan kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Suci Allah. Karena itu hanya ada pada kelemahan. Contohnya begini, kamu sebagai pemilik gudang, misalnya kamu punya gudang besar, kamu tidak ingin barangmu hilang, ya kan? Kamu tidak menghendaki, maka kamu pasang CCTV, kamu sewa security, jaga gudang ini, banyak sembako di dalam. Itu kehendakmu. Ternyata semalam securitymu ketiduran, mungkin saja ngantuk, dia nggak kuat, ketiduran, CCTV-mu rusak atau dirusak oleh pencurinya. Singkat cerita, dibongkar pintunya
diambil banyak barang-barang gudangmu, hilang. Terjadi sesuatu yang tidak kamu kehendaki, itu menunjukkan kelemahanmu. Berarti kamu gak kuasa. Kamu tidak menginginkan terjadi, tapi terjadi kenyataannya. Kan berarti lemah kamu. Kamu gak punya kekuasaan yang sesempurna itu. Ini sebagai direktur perusahaan besar, dia tidak ingin ada korupsi di kantornya misalnya. Dia bikin aturan sedemikian ketatnya, dia bikin ini CCTV di kantor dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, kecolongan tetap. Entah dengan satu dan lain cara, pegawainya lebih pinter, terambil sekian miliar, dibawa lari dan seterusnya. Sesuatu yang terjadi tanpa kamu kehendaki itu menunjukkan kelemahanmu. Kalau kamu kuat gak mungkin itu terjadi. Buktinya kan enggak. Itu kelemahan. Yang seperti itu gak mungkin dan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah yang maha kuasa, maha sempurna, maha suci, maha besar. Gak mungkin ada sesuatu terjadi di dunia ini tanpa dikehendaki oleh Allah. Semuanya kehendak Allah. Dan Allah punya hikmah tersendiri kenapa itu terjadi dan Allah kehendaki untuk terjadi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.